Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Monika. Saya dari kelas 6C, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Meningkatkan Kemampuan Berbicara melalui Pendekatan World Language pada siswa kelas 4 SDN Rawamangun 11, Jakarta Timur. Baiklah, bagian pertama yaitu latar belakang masalah. Pada proposal ini, latar belakang masalahnya, bahasa memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan berbahasa, manusia dapat berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain, seperti bertanya, bercerita, meminta pertolongan, dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia tidak terlepas dari 4 kompetensi yang sangat penting yang harus dimiliki, yaitu diantaranya yang pertama ada berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Untuk memperoleh pengalaman berbahasa yang optimal, mungkin perlu dilatih semua kompetensi bahasa tersebut. Pengalaman berbicara merupakan pengalaman melahirkan bahasa lisan. Pengalaman membaca merupakan pengalaman yang memahami bahasa tulis. Sedangkan pengalaman menulis merupakan pengalaman melahirkan bahasa tulis. Berdasarkan pengamatan proses pembelajaran SDN 11 Rawamangun, peneliti menemukan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kelas tidak dikemas secara menyeluruh. Hasilnya, pembelajaran cenderung hanya mengedepankan kemampuan baca, tulis, dan menghitung dibandingkan kemampuan berbicara. Pendekatan yang digunakan pada umumnya masih menggunakan pendekatan yang berpusat pada guru, sehingga dalam pembelajaran anak terlihat jenuh dan kurang bersemangat. Selain itu, posisi belajar siswa tidak berubah-ubah. Semua siswa duduk menghadap ke depan papan tulis, sehingga pembelajaran cenderung monoton dan kurang memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Sehubung dengan hal ini, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui apakah pendekatan world language dapat mengatasi masalah yang ada di SDN 11 Rawamangun, yaitu keterampilan berbicara anak dapat lebih meningkat. Lalu yang bagian kedua yaitu identifikasi masalah. Ada beberapa pokok atau fokus masalah pada proposal ini. Yang pertama yaitu guru kurang menggunakan pendekatan dan metode yang efektif dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, guru kurang menstimulasi siswa untuk mengembangkan keterampilan berbicara. Yang ketiga, pembelajaran yang dirancang guru cenderung satu arah sehingga siswa mudah jenuh. Yang keempat, siswa akan mengalami kesulitan dalam jenjang yang lebih tinggi jika keterampilan berbicara mereka tidak distimulus dengan baik dalam lingkungan sekolah. Lalu yang C yaitu pembatasan fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, identifikasi area dan fokus penelitian di atas, maka peneliti membatasi beberapa topik masalah yang akan diteliti sebagai fokus penelitian, yaitu kemampuan berbicara siswa kelas 4 SD dan pendekatan world language. Lalu yang poin ke D yaitu perumusan masalah penelitian. Berdasarkan pembatasan fokus penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan berbicara melalui pendekatan world language pada siswa kelas 4 SDN Rawamangun 11 pagi Jakarta Timur. Lalu yang kedua yaitu apakah dengan menerapkan pendekatan world language dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 4 SDN 11 Rawamangun, Jakarta Timur.
Lalu manfaat hasil penelitian tersebut yaitu ada manfaat teoritis, manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini terbagi juga menjadi beberapa bagian, yaitu manfaat bagi peneliti, manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, manfaat bagi sekolah, manfaat bagi peneliti selanjutnya, dan yang terakhir yaitu manfaat bagi masyarakat. Baiklah, bagian selanjutnya yaitu teori penelitian. Yang pertama yaitu pengertian kemampuan berbicara. Berbicara secara umum dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud atau ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lain sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Berbicara merupakan sebuah aktivitas yang tidak hanya melibatkan organ bicara anak, melainkan juga psikologi anak, karena ketika seorang anak berbicara, maka secara tidak langsung ia sedang mengekspresikan dirinya seperti imajinasinya tentang suatu hal. Ada dua aspek utama yang perlu diperhatikan ketika seseorang berbicara, yaitu yang pertama, aspek kebahasaan yang meliputi kelancaran berbicara, intonasi, serta penggunaan kalimat. Sedangkan aspek non-kebahasaan yang meliputi percaya diri atau keberanian untuk berbicara serta ekspresi. Lalu yang kedua yaitu pentingnya kemampuan berbicara. Keterampilan berbicara penting dikuasai oleh peserta didik agar mampu mengembangkan kemampuan berpikir, membaca, menulis, dan menyimak. Dalam hal ini, seorang pakar sosiolinguistik mengatakan bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi manusia, baik itu lisan maupun tulisan. Namun, fungsi ini sudah mencakup 5 fungsi dasar yang menurut Kinivi dikutip oleh Abdul Chair. Fungsi tersebut disebutkan fungsi ekspresi, fungsi informasi, fungsi eksplorasi, fungsi persuasi, dan fungsi entertainment. Nah, berbicara membantu seseorang untuk mengekspresikan banyak hal. Selain penutur yang mendapatkan manfaat, bahasa juga dapat memberi manfaat kepada orang lain. Seperti yang telah dikemukakan di atas, hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika seorang anak menginginkan sesuatu seperti makanan dan anak tersebut mengungkapkannya dengan berbicara, maka orang tua akan mengetahui bahwa anak tersebut menginginkan suatu makanan, sehingga orang tua dapat mengambilkan makanan yang disukai anak tersebut. Lalu selanjutnya yaitu aspek-aspek perkembangan bicara. Menurut Chair, setiap tata bahasa menurut generatif transformatif dibangun oleh 3 buah komponen. Yang pertama, komponen sintaksis, yang kedua, komponen sematik, dan yang ketiga yaitu komponen fonologi. Jika dideskripsikan, kutipan ini menyebutkan bahwa kemampuan bahasa seorang anak dibangun atas 3 komponen, yaitu sintaksis, fonologi, dan semantik. Dari ketiga komponen tersebut, mereka saling berkaitan satu dengan yang lainnya, karena ketiganya berkembang secara bertahap, kemudian menjadi pondasi dasar bagi perkembangan bahasa anak. Lalu kemudian, kemampuan bahasa anak ini terus berkembang. Ketika memasuki tingkat yang lebih tinggi dalam pendidikan sekolah dasar, yaitu misalnya kelas 3 sampai kelas 6. Anak ini akan mengalami perkembangan yang paling penting dalam pertumbuhan bahasanya, yaitu perkembangan pragmatik atau penggunaan bahasa. Pendapat ini berarti bahwa pada masa sebelumnya atau masa prasekolah maupun SD kelas rendah, anak belum memiliki kemampuan berbicara yang tertata dengan baik. Bahasa yang digunakan anak pun
adalah bahasa yang seadanya saja. Namun, seiring dengan meningkatnya kemampuan berpikir anak, sehingga hal ini memungkinkan anak untuk berbicara lebih baik. Anak sudah bisa menahan kalimat dengan baik. Anak termasuk menggunakan bahasa yang benar. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu metode pembelajaran berbicara yang baik dalam membantu perkembangan bahasa anak. Selain penyampaian pembelajaran bahasa secara utuh, diperlukan metode yang tepat untuk menyampaikan bahan pembelajaran bahasa agar efektif. Beberapa metode yang baik untuk pembelajaran keterampilan berbicara menurut Ngalimon dan Al-Fulaila adalah metode ulang ucap, metode lihat ucap, metode memberikan, metode menjawab pertanyaan, metode bertanya, metode pertanyaan menggali, metode melanjutkan, metode menceritakan kembali, metode percakapan, metode parafrasa, dan metode dramatisasi. Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan berbicara adalah kemampuan yang mengungkapkan maksud, ide, gagasan, pikiran secara lisan sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Agar penyampaian pesan dapat dipahami orang lain, maka pembicara harus memperhatikan aspek kebahasaan dan aspek non-kebahasaan. Nah, selanjutnya acuan rancangan dan teori alternatif yang dipilih. Di sini ada hakikat pendekatan whole language dan karakteristik perkembangan anak. Poin selanjutnya yaitu membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu tujuan khusus penelitian. Nah, tujuan khusus penelitian ini ialah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada siswa kelas 4 SDN Rawamangun 11 Pagi, Jakarta Timur dengan menggunakan pendekatan whole language sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajarannya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Rawamangun 11 Pagi yang bertempat di Jalan Pemuda nomor 10, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pemilihan tempat ini dikarenakan karena peneliti pernah melakukan observasi magang di sekolah ini dan peneliti menemukan beberapa masalah di dalam kelas, terutama masalah yang berkaitan dengan kemampuan anak dalam berbicara. Lalu yang ketiga yaitu metode dan desain intervensi tindakan atau rancangan siklus penelitian. Nah, yang pertama yaitu metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Menurut Carl and Kemis dalam Kusuma mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh partisipan dalam situasi sosial untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran. Maksud dari kutipan ini ialah penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh orang yang aktif di dalam sebuah institusi yang ada di masyarakat, dan penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki situasi yang terjadi di lapangan dan menyeimbangkan antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan. Lalu selanjutnya yaitu yang kedua, desain intervensi tindakan atau rancangan siklus penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model Kemis dan Taggart. Adapun prosedur kerja dalam penelitian tindakan kelas menurut Kemis dan Taggart seperti yang dikutip Kusuma pada dasarnya merupakan suatu siklus yang meliputi tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, tindakan atau action. Yang ketiga, pengamatan atau observation. Yang keempat, refleksi atau reflection. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan ulang.
tindakan ulang, pengamatan ulang, dan refleksi ulang. Keempat fase dari suatu siklus PTK digambarkan dengan sebuah spiral PTK seperti yang telah dijelaskan di atas tersebut. Lalu yang D yaitu subjek atau partisipasi dalam penelitian. Subjek penelitian ini adalah anak kelas 4 SDN Rawamangun 11 Pagi, Jakarta Timur, di mana yang berjumlah 22 orang yang terdiri dari 11 anak perempuan dan 11 anak laki-laki. Partisipasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan teman sejawat. Sementara guru kelas 3 SDN Rawamangun 11 Pagi sebagai kolaborator yang dinilai memahami karakteristik siswa serta pembelajaran bahasa Indonesia agar penelitian ini mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kemampuan berbicara yang baik. Nah, poin selanjutnya yaitu peran dan posisi penelitian dalam penelitian. Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pemimpin perencanaan atau plan leader. Sebagai pemimpin perencanaan tindakan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat perencanaan tindakan yang didiskusikan dengan teman sejawat, juga seorang guru SDN 11 Rawamangun. Adapun posisi peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai guru atau pelaksana utama yang mengembangkan kemampuan berbicara siswa melalui pendekatan whole language. Peneliti juga melibatkan kolaborator dan partisipasi dalam melaksanakan penelitian ini. Nah, selanjutnya yaitu tahapan intervensi tindakan. Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan intervensi tindakan. Yang pertama yaitu tahapan perencanaan atau planning. Lalu, yang kedua, tahap pelaksanaan tindakan atau action. Yang ketiga, tahap pengamatan tindakan atau observing. Yang keempat, tahap refleksi. Nah, poin selanjutnya yaitu hasil intervensi tindakan yang diharapkan. Tindakan dalam penelitian ini dianggap berhasil apabila 75% dari jumlah siswa menunjukkan peningkatan kemampuan berbicara dengan mencapai persentase skor 80%. Sedangkan keberhasilan penggunaan whole language ditunjukkan dengan lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa. Pendekatan whole language berhasil apabila aktivitas guru dan siswa telah memenuhi 80% dari seluruh butir-butir pengamatan yang ada dalam instrumen pengamatan. Lalu poin selanjutnya yaitu data dan sumber data. Data dalam penelitian ini sebagaimana telah dikemukakan bahwa penelitian ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan berbicara siswa. Data penelitian ini adalah tentang data variabel, yaitu kemampuan berbicara siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui pendekatan whole language. Sedangkan sumber datanya yaitu guru wali kelas 4 SDN 11 Rawamangun, teman sejawat, dan siswa kelas 4 SDN Rawamangun 11 Pagi, Jakarta Timur, sebanyak 22 siswa. Dan data ini diambil pada semester 1 tahun ajaran 2014-2015. Nah, kemudian poin yang terakhir yaitu instrumen-instrumen pengumpulan data yang digunakan. Yang pertama yaitu ada instrumen kemampuan berbicara. Nah, instrumen kemampuan berbicara ini juga terbagi dari beberapa poin, yaitu yang pertama definisi konseptual, yang kedua definisi operasional, yang ketiga kisi-kisi instrumen kemampuan berbicara. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada instrumen pendekatan whole language. Poin-poinnya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama definisi konseptual, yang kedua definisi operasional, dan yang ketiga kisi-kisi instrumen pendekatan whole language. Poin selanjutnya yaitu tentang
teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data seperti melakukan observasi, pembuatan catatan lapangan, dan dokumentasi. Jika dilihat dari jenisnya, penelitian menggunakan observasi partisipatif karena peneliti terlibat langsung dalam penelitian dan merupakan bagian yang diamati. Kemudian selanjutnya yaitu teknik pemeriksaan keterpercayaan. Untuk pengecekan keabsahan data, instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian terlebih dahulu diuji dan dinyatakan valid oleh pakar peneliti di bidang bahasa Indonesia. Kemudian poin selanjutnya yaitu analisis data dan interpretasi hasil analisis. Nah, analisis data ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu analisis data dan yang kedua yaitu interpretasi hasil analisis. Kemudian poin selanjutnya yaitu tindak lanjut atau pengembangan perencanaan tindakan. Kegiatan tindak lanjut ini pun dilakukan melalui evaluasi secara keseluruhan, mulai dari penataan kelas, metode, media, dan penyampaian materi. Hal ini dilakukan dengan harapan peneliti ini dapat menemukan berbagai cara dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 4 SDN 11 Rawamangun, Jakarta Timur. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulan dan penutup dari proposal penelitian ini. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, berdasarkan tindakan yang telah dilakukan, terlihat bahwa pada siklus 1, kemampuan berbicara siswa belum meningkat. Dalam hal ini, siswa yang mencapai skor lebih kurang 75 hanya sebesar 59%. Hal ini membuat peneliti dan kolaborator melanjutkan penelitian menuju siklus 2. Lalu kesimpulan yang kedua, setelah dilakukan perlakuan pada siklus 2, ternyata kemampuan berbicara siswa mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 90%. Jumlah siswa yang mencapai presentasi skor lebih dari 75. Hasil ini telah memenuhi target penelitian yang telah ditentukan, yaitu 80% dari jumlah siswa yang memperoleh presentasi skor kemampuan berbicara sebesar lebih kurang 75. Berdasarkan hasil tersebut, maka peneliti dan kolaborator bersepakat untuk menghentikan penelitian ini pada siklus 2 karena telah berhasil memenuhi target. Yang ketiga, kemampuan berbicara siswa mengalami perkembangan setelah dilakukannya tindakan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran whole language, yaitu dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta pembelajaran yang menarik, sehingga siswa tenggelam dalam pembelajaran yang dilakukan. Siswa belajar meniru contoh yang baik dan guru memberikan kesempatan berbagai kegiatan yang menumbuhkan keberanian siswa untuk berbicara. Nah, yang B yaitu implikasi. Implikasi yang pertama yaitu hasil penelitian adalah pembelajaran berbicara untuk siswa kelas 4 SD Rawamangun 11 Jakarta Timur. Perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yang mengacu pada perkembangan siswa dan mengintegrasi keempat kemampuan berbahasa yang dipelajari siswa. Lalu implikasi kedua yaitu pendekatan whole language tidak hanya dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan menulis, membaca, dan menyimak, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Peningkatan kemampuan berbicara siswa melalui pendekatan whole language ini bertujuan agar siswa dapat menjadi pribadi yang berani untuk berbicara dan menjadi komunikator yang baik. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.